Begitu Rasulullah tiba ke Madinah, ada yang kasih, ya Rasulullah selamat datang di kota Madinah ini kurma. Ya Rasulullah selamat datang di kota Madinah ada gandum. Tiba-tiba Ummu Anas datang. Ya Rasulullah aku nggak bisa ngasih apa-apa. Tapi anakku aku serahkan kepadamu untuk menjadi pembantumu. Anas 15 tahun menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam. 15 tahun. 15 tahun. Makanya wajar Anas ini banyak hadisnya juga. Dan sangat luar biasa kata Anas bin Malik, saya selama 15 tahun saya tidak pernah sekali melihat Rasul marah kepada aku. Jangan marah, nanya aja kenapa kamu lakukan itu, nggak pernah. Rasul tidak pernah mengatakan kenapa kamu melakukan ini, tidak pernah. Jadi saya selama 15 tahun tidak pernah dimarahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun saya banyak kekeliruan, tapi Rasul tidak pernah marah. Nah punten, setelah itu ibunya Anas menikah dengan orang kaya. Iya, Abu Talha sangat terkenal sekali. Iya, menjanda karena suaminya tidak ada ataupun sudah wafat. Maka dia tidak mau menikah lagi sampai Anas besar. Setelah Anas mulai besar, maka siap untuk menikah lagi. Datanglah Abu Talha untuk meminangnya. Begitu sudah punya anak, anaknya masih kecil, berarti adiknya Anas ini. Punten, saat itu apa? Suaminya sedang pergi-pergi. Dalam beberapa hari, tiba-tiba anaknya wafat. Sakit dan wafat. Hari wafatnya anak tersebut, suaminya datang. Ibu bapak tahu bagaimana Rumaysah ini baru ditinggal wafat oleh anaknya yang masih mungil, masih kecil. Tiba-tiba Rumaysah begitu datang, siapa? Suaminya. Disambut dengan baik. Apa kabar ya? Apa kabar, Masya Allah, bagaimana perjalanannya? Waduh luar biasa. Suaminya nanya, bagaimana anak kita? Alhamdulillah, Alhamdulillah anak kita sedang tidur lelap. Kenapa? Padahal sudah wafat. Ibu bapak tahu apa yang terjadi saat itu? Rumaysah ini, Ummu Anas ini, kalau laki-laki habis datang dari berpergian, sunnah untuk melakukan hubungan. Maka begitu datang, padahal baru ditinggal wafat oleh anaknya. Tapi malam itu, Masya Allah bisa berkhidmat kepada suaminya dengan keindahan yang luar biasa. Sehingga suaminya senang, suaminya bahagia pada malam hari itu. Kenapa? Karena dikhidmat oleh istrinya, oleh Rumaysah. Selesai melakukan ibadah tersebut, ngobrol duduk berdua. Setelah itu biasa santai. Lalu dengan mengatakan kata-katanya, wahai suamiku. Ini udah beres semuanya. Wahai suamiku, jika ada tetangga menitipkan barang sama kita, apakah barang itu milik kita? Ya bukan, itu milik tetangga. Kalau seandainya tetangga itu minta barang yang dititipkan sama kita, apakah kita harus diserahkan? Ya iyalah, harus diserahkan, bukan punya kita. Kalau kita tidak mau menyerahkannya bagaimana? Oh itu salah besar, karena bukan punya kita. Yang punya kita, punya kita. Punya orang, serahkan kepada orang. Kenapa? Karena ini adalah milik orang, serahkan. Ditanya, wahai suamiku, kalau kita ini punya siapa? Punya Allah lah. Kalau Allah meminta nyawa saya, nyawa anda, bagaimana? Ya, gimana lagi? Kenapa? Karena punya Allah, silakan. Kalau anak kita punya siapa? Punya Allah. Kalau Allah meminta, bagaimana? Ya harus diserahkan, karena punya Allah, bukan punya kita. Sesungguhnya Allah telah meminta anak kita tadi pagi. Subhanallah. Tadi pagi, iya. Jadi sudah wafat, iya. Berlinang air matanya. Apa yang membuat menangis Abu Talha? Apa yang membuat Abu Talha nangis ketika mendengar kata-kata ini? Menangisnya dengan mengatakan bahagia, terharu punya istri yang kuat. Menyimpan rasa sedih seperti ini. Padahal mungkin dalam setiap sifat wanita, kesedihan laki-laki, iya. Kesedihan perempuan, iya. Kalau dilihat karena wanita itu yang hamil, yang menyusuinya, yang melahirkannya, pasti rasa-rasanya lebih kehilangan. Tapi apa yang terjadi? Justru paling tegar dan paling kokoh. Maka punten, yang dikatakan Abu Talha, istri saja kokoh, istri saya saja kuat, masa saya tidak? Maka tidak ada tetesan air mata dengan penyesalan anak itu wafat.